siapa yang berpegang terhadap sunnatku inda fasadi ummati, ketika umatku sudah rusak, falahu ajru mi'atu syahid, maka dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Pertanyaannya, umat Nabi ini udah rusak belum? Halo? Kita ini merasa aman ya, sepertinya baik-baik aja. Ya. Tapi hadis ini kan memberikan indikasi berarti ada masa memang umat itu rusak. Cuma apakah rusaknya sudah dari kemarin-kemarin atau belum, atau sudah lama rusaknya? Berarti kalau umat Nabi Muhammad ini udah rusak, jangan-jangan kita juga. Karena kita ini harus mengaku umat Nabi Muhammad. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah, sunnah yang mana yang harus kita hidupkan ketika umat ini sudah rusak? Di antaranya sudah tentu karena amalan yang sering kita lakukan adalah sholat. Amalan yang wajib yang banyak dilakukan dalam kehidupan keseharian itu adalah sholat. Haji seumur hidup sekali, itu juga kalau Allah berikan kesempatan, ada waktu, ada ongkos. Puasa setahun sekali dalam 1 bulan. Maka sholatlah yang harus kita jadikan tumpuan untuk bisa memastikan apakah sunnah Rasul yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita pegang teguh atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini Allah masih tetap selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dari salam kita juga kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga yang kita yang mudah-mudahan kita akan bersama dengan Rasul. Jemaah salat subuh masjid yang dihadiahkan oleh Allah adalah sebelum kita ta'lim. Mari kita baca salat Al-Fatihah dan apa yang menjadi dunia dan menjadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allah
اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكرم والثقلين والفريقين من عرب ومن عدم. نبينا الآمنون فلا أحد أكبر في كوننا منه ولا عليه. هو الحكيم الذي ترجى شفاعته لكل حول بلا أحوال مقترن. يا أكرم الخلق من أنوط به سواك عند حضور الحديث الآمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dan mari sebelum bersimak kajian pada kali ini tema dari menghidupkan sholat-sholat sunnah maupun kita maupun di muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang terbaik ini kita nikmati, mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat yang mulia ini menambah kesemangatan dalam beribadah, menyadari bahwa melakukan perbuatan baik itu akan lebih nikmat bila kita melakukannya bersama-sama.
Karena bisa jadi ada orang yang merasa dirinya sudah cukup, seperti tidak perlu orang lain. Maka dengan seringnya kita berada di majelis ini menyadari terlalu banyak kekurangan kita, dan dengan kebersamaan ini mudah-mudahan kekurangan itu saling melengkapi. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pesan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya kaitannya dengan man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid, rawahu Tirmidzi. Siapa yang berpegang terhadap sunnatku inda fasadi ummati, ketika umatku sudah rusak, falahu ajru mi'atu syahid, maka dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Pertanyaannya, umat Nabi ini udah rusak belum? Halo? Kita ini merasa aman ya, sepertinya baik-baik aja. Ya. Tapi hadis ini kan memberikan indikasi berarti ada masa memang umat itu rusak. Cuma apakah rusaknya sudah dari kemarin-kemarin atau belum, atau sudah lama rusaknya? Berarti kalau umat Nabi Muhammad ini udah rusak, jangan-jangan kita juga. Karena kita ini harus mengaku umat Nabi Muhammad. Maka pertanyaan berikutnya adalah, sunnah yang mana yang harus kita hidupkan ketika umat ini sudah rusak? Di antaranya sudah tentu karena amalan yang sering kita lakukan adalah sholat. Amalan yang wajib yang banyak dilakukan dalam kehidupan keseharian itu adalah sholat. Haji seumur hidup sekali, itu juga kalau Allah berikan kesempatan, ada waktu, ada ongkos. Puasa setahun sekali dalam 1 bulan. Maka sholatlah yang harus kita jadikan tumpuan untuk bisa memastikan apakah sunnah Rasul yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita pegang teguh atau tidak. Yang sering saya sampaikan, sunnah Rasul ini jangan dipahami hanya hukumnya sunnah. Karena kalau bicara hukum ini kita terus berbeda pendapat. Ya. Tapi yang harus kita pahami lebih jauh adalah apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah disebut sunnah Rasul. Ya. Di antaranya adalah kaitannya dengan ibadah. Walaupun dikatakan secara hukum sunnah, tapi Rasulullah selalu melakukannya. Karena istilah sunnah bagi Rasul itu tidak meninggalkan. Secara hukum sunnah, tapi Rasulullah tidak meninggalkan. Kalau sunnah, malah didebat terus.
diperdebatkan sunnah itu, sehingga akhirnya meninggalkan. Bisa jadi. Di antaranya kata Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi kana la yada' arba'an qabla duhri wa rak'atain qabla al-ghada, rawahul Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan la yada, tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah duhur 4 rakaat. 4 rakaat. Dan tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Sekarang kembali ke kita. Kita kalau sholat duhur qobliyahnya berapa? 2. Itu pun sering ditinggalkan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Aisyah Rasulullah ini berarti bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasul. Rasul kalau qobliyah duhur itu 4 rakaat. Dan qobliyah subuhnya 2 rakaat. Berarti kalau ini sudah banyak ditinggalkan, nah kita jadikan sebagai dorongan, motivasi untuk bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ini namanya sunnah Rasul, kebiasaan Rasul. Tapi kalau hukumnya apa? Sholat qobliyah duhur hukumnya apa? Sunnah. Harus bisa membedakan nanti. Ya. Makanya kalau kita debat ke masjid sunnah, qobliyah sunnah, akhirnya banyak yang ditinggal. Riwayat lain dari Aisyah juga, lam yakun nabi ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raqatil fajri. Kata Aisyah juga, Nabi itu sangat memperhatikan yang namanya sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Antum kalau bangunnya sekarang subuh ini jam 5 kurang 15 menit. Antum kalau bangunnya setengah 6 sholat qobliyah subuh enggak? Mestinya tetap selama masih ada waktunya usahakan qobliyah subuh jangan ditinggal. Maka ketika antum datang ke masjid, sholat subuh sudah dimulai, antum belum qobliyah subuh. Iya kan? Karena harus ngikut jamaah. Tetap antum lakukan qobliyah subuh kapan? Setelah sholat subuh. Maka mungkin ada yang habis sholat subuh sholat sunnah, bisa jadi itu sebetulnya. Karena habis sholat subuh ada sholat sunnah enggak? Enggak ada. Tapi ketika antum datang ke masjid sholat sudah dimulai dan antum harus ngikut sholat berjamaah tadi, berarti antum belum sholat qobliyah subuh. Maka kerjakan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Karena kata Rasulullah melalui hadis Aisyah ini, asyaddu ta'ahudan minhu ala raqatin. Karena tadi sunnah, ya sunnah inilah kan biasanya begitu ya. Akhirnya tidak melakukan. Ya, maka ketika antum sholat subuh di rumah karena kesiangan, bangun jam 5 atau setengah 6,
ya, tetap lakukan qobliyah subuh. Karena anjurannya begitu luar biasa, asyaddu ta'ahudan, ya, minhu ala raqatil fajri. Maka ketika datang ke masjid, sholat subuh sudah dimulai, maka antum sholat qobliyah setelah sholat subuh. Memang ulama ada berbeda pendapat supaya tidak ada masalah, qobliyahnya nanti siangan aja dikodok, ya, dikodok nanti setelah matahari terbit, atau tuh pada waktu habis sholat subuh syuruk, nah, di situ antum kodok qobliyah subuh. Karena memang qobliyah subuh ini adalah amalan yang sangat-sangat dianjurkan. Ya. Jadi teknis pelaksanaannya begitu, ya. Jadi jangan sampai antum habis datang ke masjid, subuh sudah dimulai, ya, lalu antum tidak qobliyah. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu dijelaskan lebih detail. Ketika sholat sudah dimulai subuh nih, kalau antum mau sholat qobliyah boleh, tapi di luar, jangan di dalam. Itu pun kalau nanti sholat subuhnya enggak ketinggalan. Ada pendapat lain mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan Imam Ma'in udah ikut saja sholat subuh berjamaah, nanti setelah itu dikodok. Karena memang betapa pentingnya sampai Rasulullah mengatakan dari Aisyah juga, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kalau kita punya dunia dan seisinya itu Masya Allah, punya emas lah 74 kilo aja luar biasa nggak ya? Ya, itu aja dah, emas aja 74 kilo udah masang. Ternyata itu tidak ada artinya ketika itu dibandingkan dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Artinya sholat ini memberikan satu harapan kepada kita bahwa kita ini sebetulnya hidup nggak susah-susah banget. Allah akan membimbing kita dengan menikmati qobliyah subuh itu seolah-olah dunia dan seisinya udah di tangan kita. Karena yang menjadikan kenikmatan hidup ini kan sebetulnya merasa hati ini. Jadi begitu selesai sholat qobliyah subuh itu, kita merasa hidup ini seolah-olah dunia sudah di tangan kita. Walaupun faktanya sih nggak ada. Karena yang punya 74 kilo juga kan ditaruh doang gitu, nggak dipakai. Iya, disimpan doang. Ya buat apa kalau disimpan tidak dinikmati. Tapi ketika kita melaksanakan sholat qobliyah subuh ini 2 rakaat, kita menikmati keadaan itu. Ya, dengan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa pelaksanaan qobliyah subuh ini memang tidak terlalu lama. Makanya kalau antum datang ke masjid ini 2 rakaat itu berapa menit? 3 menit. Oke. Ini untuk qobliyah subuh ada takhfif. Ada takhfif, artinya boleh diringankan. Jadi ketika antum datang ke masjid, kalau anggaplah 1,5 menit
cukup baca Fatihah saja. Ya, cukup baca Fatihah saja. Tidak usah pakai surah. Kalau afdolnya kan dalam riwayat kita ketika qobliyah subuh itu, satu riwayat menyatakan rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Dalam riwayat lain rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taro. Antum pilih yang mana kalau waktunya senggang. Ya. Tapi riwayat lain ada sampai Aisyah, karena sholat Rasulullah qobliyahnya di rumah. Sampai Aisyah menyatakan dalam riwayatnya, seperti Rasulullah nggak baca apa-apa dalam sholat qobliyah subuh. Tapi sudah tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin maka sholat nggak baca apa-apa. Maka dalam riwayat berarti hanya baca Fatihah saja. Sedangkan Abu Hurairah menyatakan dalam riwayatnya Rasul membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Maka ada takhfif dalam rakaat fajar ini, kita cukup baca Fatihah saja. Kana yusalli rakaatai khafifatain bainan nida wal iqamah min salatis subhi. Ada kalimatnya nih adalah yusalli rak'ataini khafifatain. Karena bisa jadi antum datang ke masjid, timernya sudah mendekati iqamah. Karena kita sekarang kan kalah sama timer. Iya. Kalau timer udah waktu qomat, ada yang sholat udah qomat aja. Ya. Jadi kita memang sekarang menjadikan timer itu hukum yang pasti gitu. Ya, jadi kalau timer sudah tet, ya, berarti harus berhenti sholat. Nah maka pastikan ketika timer mendekati iqamah, kalau untuk rakaatul fajri ini 2 rakaat sebelum subuh ini, usahakan antum lakukan ketika itu hanya membaca Fatihah saja. Supaya 2 rakaat qobliyah subuh ini tidak ditinggalkan. Riwayat lain, ini penjelasannya agak panjang hadisnya supaya kita memahami lebih jauh kenapa begitu pentingnya qobliyah subuh. Wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasul kana idza adzana al-muadzinu lis-subhi wa bada subuh shalla rak'atain khafifatain muttafaqun alaihi wa fi riwayati Muslim kana Rasulullah idza tala al-fajru la yusalli ila rak'ataini khafifatain. Jadi kalau sudah terbit fajar artinya subuh sudah datang, tidak ada lagi sholat yang dilakukan Rasulullah kecuali sholat qobliyah subuh. Saya tidak tahu ketika ada orang sholat di masjid, dia duduk, sudah lama duduk, artinya berarti sudah sholat tahiyatul masjid. Lalu adzan, dia sholat 2 rakaat. Itu berarti saya perkirakan sholat qobliyah subuh. Lalu sholat lagi, saya nggak paham itu sholat apa. Coba antum perhatikan. Karena tidak ada sholat kalau sudah subuh sudah datang kecuali 2 rakaat tahiyatul masjid, ya. Tapi kalau sudah tahiyatul masjid lalu sholat 2 rakaat itu berarti itu 2 rakaat qobliyah subuh. Karena timer masih lama, dia sholat lagi. Saya nggak tahu sholat apa. Antum pernah mengalami itu? Ah masih lama nih, sholat aja.
Mungkin sholat mutlak mungkin ya. Tapi saya tidak melihat di dalam fikih-fikih sunnah itu kalau sudah waktu subuh sudah sholat 2 rakaat fajar qobliyah subuh ya. Kalau timer masih ada ya berzikir berdoa. Itu yang saya pahami. Makanya kalau antum pernah melakukan setelah 2 rakaat fajar lalu antum sholat lagi, itu sholat apa? Tapi saya melihat di beberapa masjid ada begitu. Saya mau nanya juga masih lupa aja mau nanya, ente sholat apa gitu ya, setelah sholat fajar itu sholat apa lagi? Karena yang saya dapatkan dalam kitab fikih sunnah tidak ada sholat lagi itu ya. Maka untuk menunggu waktu subuh berarti ada kata Rasulullah, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Jadi setelah sambil menunggu qomat datang berdoa, karena di situ waktu dikatakan tidak ditolak doa antara adzan dan qomat. Ya. Bukan subuh saja, pokoknya bainal adzan wal qomat itu kalau kita berdoa la yuraddu ad-doa, doanya tidak ditolak. Maka inilah sunnah yang harus kita hidupkan kaitannya, karena antara adzan dan qomat itu ada waktu yang mahal. Amma doa ketika selesai sholat atau doa ketika kita sujud. Antara adzan dan qomat kita kan sholat tuh. Kan dianjurkan kita berdoa. Doa yang paling dekat dengan aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika sujud. Maka aksiru ad-du'a, perbanyaklah ketika sujud. Sebetulnya setiap sujud dianjurkan berdoa. Cuma kalau setiap sujud doa, antum takut lupa ini rakaat yang keberapa. Maka akan lebih aman kalau doanya difokuskan pada akhir sujud. Setelah itu tahiyat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi yusalli minal lail masna masna. Wa yutiru bi rak'atin min akhiril lail wa yusalli rak'ataini qabla sholatil ghadat wa ka'annal adzan bi udunaihi, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, Nabi sholat malam dua-dua. Sholat malam itu bisa dipahami sholat setelah isya. Kalau sholat setelah bangun tidur itu disebut sholat tahajud. Makanya kalau antum belum membiasakan diri untuk sholat witir yang akhir itu, boleh dilakukan sholat witir sebelum tidur atau setelah sholat isya. Itu masuk kepada kalimat qiyamul lail. Di dalam hadis ini kaitannya menjelaskan hubungannya dengan sholat qobliyah subuh. Rangkaiannya adalah Nabi sholat malam dua-dua. Wa yutiru bi rak'atin minal akhiril lail. Kemudian ditutup sebelum waktu subuh datang, yaitu 1 rakaat sholat witir. Jadi antum 1 rakaat sholat witir sebelum tidur berat apa enggak? 1 rakaat, 1. Ya. Karena bisa jadi kalau subuh belum tentu, karena bangunnya pas subuh. Tapi kalau memang antum ada kesempatan bangunnya sih sebelum subuh, masih ada waktu. Berapa lagi itu kan? Sholat 1 rakaat. Sholat witir.
Berat apa enggak tuh? Halo. Ya 1 rakaat mah enteng Ustaz. Nah, coba dah. Ya kalau enteng. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai 1 rakaat aja kita tidak bisa mengerjakan kebangetan. Ya. Kalau memang tidak bisa sebelum subuh datang, ya usahakan sebelum tidur atau setelah sholat isya. Saya membayangkan begini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sholat witirnya qobla naum, sebelum tidur. Terus antum tidur. Tidur itu artinya apa? Antum kalau mau tidur bacanya apa? Wa amutu. Amutu itu artinya apa? Saya mau mati. Terjemahannya kan begitu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Saya mau mati. Waktu itu antum belum mati, baru ngomong doang sama Allah. Ya Allah, saya mau mati. Kan terjemahannya begitu kan ya? Amut itu artinya saya mau mati. Ternyata mati beneran. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Sebelum antum mati, antum di akhir amalnya sholat witir. Masya Allah. Ya. Jadi begitu kita amut mati, sebelum kita tidur, kita tutup akhir hidup ini dengan sholat witir. Lau rok'ah. Walaupun 1 rok'ah. Apalagi 3 dah. Masya Allah. Dan Rasulullah kan menganjurkan juga sebelumnya. Rasulullah melakukan juga sholat witir qobla naum. Nah, maka bagi kita yang masih yang masih bangun subuhnya kesiangan, bangun subuh kesiangan tuh pas waktu subuh itu kesiangan namanya Pak ya. Maka diusahakan kita menikmati sholat witir walaupun 1 rakaat. Wa yusalli raka'ataini qabla sholatil ghadat. Maka lalu dilanjutkan dengan sholat subuh, qobliyah subuh 2 rakaat. Jadi rangkaiannya sebetulnya kalau antum bangun sebelum subuh ya, bisa sholat tahajud diawali dengan kalau mau rada tertib, sholat 2 rakaat wudu, sunnah wudu, 2 rakaat sholat taubat, dilanjutkan dengan sholat tahajud. Sebelum menjelang subuh ya, maka antum tutup ama 3 rakaat atau 1 rakaat. Rangkaiannya begitu. Begitu adzan subuh ya, selesai adzan subuh, sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Karena sebetulnya kan anjurannya sebetulnya yang namanya sholat qobliyah ba'diyah itu di rumah. Ya. Cuma kalau antum qobliyah di rumah lalu ke masjid ketinggalan apa enggak? Ya kan? Itu harus diperhitungkan. Afdolnya memang qobliyah dan ba'diyah itu di rumah. Apa bedanya? Kalau qobliyah ba'diyah di rumah itu pahalanya seperti sholat berjamaah. Kalau di rumah, ya nilai sholat sunnah di rumah itu pahalanya seperti sholat berjamaah. Bedanya ketika kita sholat di masjid. Tapi tetap harus diatur waktunya. Jangan sampai sholat qobliyah di rumah sampai masjid udah bubar. Itu harus diperhitungkan. Kemudian kaitan dengan hadis yang lain,
Ini yang saya katakan tadi. Wa an Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah, anna Rasulullah qara'a fi raqatil fajri qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, ini udah CS sih, suratnya udah CS. Ya. Surah untuk bacaan apa? Salat sunat fajar atau qobliyah subuh, Rasulullah melakukannya baca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, dan rakaat yang keduanya adalah Qul huwallahu ahad. Aman nih. Ya. Kalau disuruh baca surat Yasin repot. Ternyata anjurannya adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ditegaskan lagi dari Ibnu Umar, ya. Wa an Ibnu Umar lanhuma qala ramaktun nabi syahran yaqra'u fi rak'atain qabla al-fajri Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kata Ibnu Umar, aku menemani Rasulullah selama 1 bulan, dan ketika Rasul sholat qobliyah subuh, surahnya selalu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu. Kalau di sini kita rada gaya, berarti gue sama sama Rasul bacaan. Ya rada gaya di sini ya. Nah, berarti gak jemen-jemen ini ya. Bacaan qobliyah subuhnya sama dengan Rasul. Ya. Memang ada riwayat lain yang saya katakan tadi. Kalau dari Aisyah, ya, itu Rasulullah hanya membaca Fatihah saja. Tapi riwayat lain saya tidak tahu ada Alam Nasra dengan Alam Taro. Ya, antum sekali-kali baca Alam Nasra, Alam Taro, ya. Sekali-kali baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul hu. Ya. Jadi kalau Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad itu dari Abu Hurairah. Kalau dari Aisyah hanya Fatihah. Karena kata Aisyah, ketika Rasulullah sholat itu saya tidak mendengar bacaan Rasulullah, seperti Rasulullah tidak baca apa-apa. Tapi tidak mungkin, ya kan? Pasti baca Fatihah minimal. Tapi riwayat lain saya tidak, agak lupa itu kalau Alam Nasrah dengan Alam Taro, ya. Itu riwayatnya dari siapa? Tapi yang jelas itu semua hadisnya sahih. Ya. Tapi kalau lagi mepet-mepet, tadi mepet ketika antum datang ke masjid, ya sudah mepet ada 1,5 menit lagi, kalau baca Fatihah aja cukup nggak? Cukup lah. Dan Fatihah udah lancar kayaknya. Ya, jadi jangan sampai, intinya jangan sampai sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu ditinggal. Sebetulnya kaitannya dengan qobliyah ba'diyah ini, andaikan antum biasa melakukannya lalu tidak sempat melakukan qobliyah, qobliyahnya bisa diqodok setelah ba'diyah. Itu nggak ada khilaf. Nggak ada khilaf. Ya. Ketika antum melakukan qobliyah di qadha itu nggak ada khilaf. Artinya boleh diqadha. Masih ada waktu, ya, karena ini waktu subuhnya kan agak lama ya. Jam 5 kurang 15. Maka suruknya berarti jam 6 lewat 15. Karena waktu suruk itu adalah 1,5 jam dari waktu subuh. Ya, berarti kalau jam 5 kurang 15, 1,5 jamnya jam 6 lewat 15. Nah, kalau antum ada urusan, silahkan meninggalkan, tidak apa-apa. Ya, kita sambil, karena kalau ngajinya sebelum suruk habis, pada ngobrol, habis itu pada pulang. Ya, maka saya pepetkan pada waktu untuk sholat suruk. Kita lanjutkan pada sholat sunat duhur. Wa an Abi Umar radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'a Rasulullah raq'ataini qabla duhri
wa raka'ataini ba'daha. Kalau tadi hadis yang tadi Rasul 4 rakaat. Qobliyah duhurnya 4 rakaat. Ini dijelaskan di sini dari Ibni Umar, qobliyahnya 2 rakaat. Artinya Rasulullah melakukan yang 4 dan melakukan yang 2. Jangan dipahami Rasulullah pelin-pelan, awas. Ya, jangan dipahami. Ya. Rasulullah memang melakukan 4 dan melakukan 2. Dalam hadis yang saya baca tadi 4 rakaat Rasulullah melakukannya. Tapi ini 2 rakaat. Antum pilih yang mana? Ya. Maka kata Aisyah, nah ini dari Aisyah dijelaskan tadi, an Aisyah radhiyallahu anha Nabi kana la yada arba'an qabla duhri, rawahul Bukhari. Rasul tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Lalu kenapa Rasul ada riwayat tadi 2 rakaat sebelum duhur? Nah, bisa jadi dia ada urusan lain. Kan kayak antum juga urusannya banyak kan kadang-kadang. Saking banyaknya qobliyah nggak dikerjain, ba'diyah nggak dikerjain. Ya kita ini seperti banyak urusan banget gitu ya. Sampai qobliyah kagak sempet, ba'diyah apalagi. Kayak banyak urusan banget gitu. Rasul juga melakukan 2, melakukan 4. Maka ada riwayat kenapa Rasul melakukan 2 tidak 4? Karena ada riwayat menyatakan karena ada urusan lain yang lebih penting. Jadi ini 2 hadis. Karena nanti ada hadis. Nah, kita lihat. An Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah man hafadha ala 4 rakaat qabla duhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Dari Ummi Habibah, dia berkata Rasulullah selalu menyatakan, siapa yang menjaga, membiasakan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, Allah haramkan baginya api neraka. Qobliyah duhurnya 4, ba'diyah duhurnya 4. Teknis pelaksanaannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau 4 langsung boleh. Boleh. 2 lebih bagus. Sekarang kalau antum datang ke masjid duhur 4 menit lagi, bisa 2 selesai? Bisa, ya tergantung lincahnya antum. Ya, begininya asik apa enggak gitu kan. Tapi kalau antum masih bisa menikmati, wah kayaknya kalau 2 salam nih terlalu buru-buru. Ya sudah, bikin 1 salam, berarti langsung 4 rakaat. Boleh. Ya, kalau untuk sholat siang itu 4 langsung boleh, tapi kalau sholat malam, karena sholatul lail masna. Sholat malam itu hanya 2 rakaat, kecuali sholat witir. Karena sholat witir itu ganjil, maka boleh 3, boleh 5 dan begitu berikutnya. Siapa yang menjaga atau membiasakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat dan ba'diyah duhur 4 rakaat, harramallahu 'alan nar. Ya, dalam riwayat lain saya baca Allah tidak menyentuh kulitnya dengan api neraka. Ini berat apa berat nih qobliyah duhur 4 rakaat? Hah? Enteng ya enggak? Enteng. Siang-siang kok. Ya, enteng sih enteng, datangnya masbuk. Ya, makanya dibilang berat ternyata enteng, dibilang enteng ternyata berat. Nah,
Makanya Rasul sampai bilang haramallahu 'alan nar. Kamu akan diselamatkan dari api neraka. Memang harus perlu mujahadah. Perlu mujahadah. Terakhir, Wan Abdillah ibnu Sabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana yusolli arba'an ba'da antazula samas qabla duri wa qala inna sa'atun tuftahu fiha abwabus sama wa uhibbu ayas udali fiha amalun sholih. Ini penegasan lagi. Kenapa Rasulullah melakukan qobliyah duhurnya 4 rakaat? Karena pada waktu itu sa'atun tuftahu abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Dan aku ingin, kata Rasulullah, sholat 4 rakaat ini supaya amalan aku yas'udli fiha amalun soleh. Maka amalan aku langsung naik ke langit. Jadi ada momen tertentu, ya. Kenapa kita dianjurkan untuk qobliyah duhur 4 rakaat tadi? Karena pada waktu itu tuftahu fiha abwabus sama. Dan aku ingin, kata Rasulullah, apa yang aku lakukan sekarang ini langsung naik ke langit. Maka banyak beberapa tawaran kaitannya dengan sholat-sholat sunnah ini. Ya, saya menggunakan istilah iming-imingnya sebetulnya menggoda, tapi ternyata tidak mudah melakukan. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, ya, untuk dapat menikmati. Makanya kita niatkan, Pak, kita menghidupkan sunnah Rasulullah, karena umat ini kita anggap udah rusak belum? Udah aja dah. Gimana nggak rusak? Korupsi banyak banget. Haji aja masih dikorupsi. Kalau bukan rusak apa itu? Ya, anggap aja sudah rusak. Maka kita niatkan, paling tidak dari ibadah ini, supaya kita menghidupkan sunnah Rasul, sholat berjamaah, qobliyah ba'diyahnya kita hidupkan. Ya. Kalau kita niatkan, mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita. Maka doa kita, mudahkanlah kami ya Allah untuk melakukan sunnah-sunnah Rasul. Dan ketika kita sudah melakukan itu, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kita terus berupaya berniat menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, karena umat ini sudah dianggap rusak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama-sama kita simak, telah sama-sama kita dengarkan yang berpagi ini, yang mudah-mudahan apa ilmu yang kita dapat pagi hari ini kita terapkan di keseharian kita, walaupun itu berat, tapi kita segera usahakan niat kita untuk yang terbaik dalam sholat subuh. Demikian, dan mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi waghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pasti. Sudah. Baik.